nama saya Paulo Maldini Karundeng dengan NIM 201051115. Saya mahasiswa semester 5 program studi pendidikan guru sekolah dasar, dan saat ini saya akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran 3 dimensi untuk memenuhi tugas media pembelajaran. Baiklah, yang akan saya bahas yang pertama adalah pengertian media 3 dimensi. Jadi, media 3 dimensi adalah media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3, di mana dimensional media yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi sehingga mempunyai volume atau isi. Nah, media pembelajaran 3 dimensi yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandangan mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, tinggi, atau tebal. Kemudian menurut Sujana tahun 2011, media 3 dimensi adalah suatu alat peraga yang mempunyai panjang, lebar, serta tinggi dan dapat diamati dari sudut pandang mana saja. Nah, bagian kedua adalah fungsi. Fungsi media dalam pembelajaran adalah sebagai sarana pendukung dalam penyampaian materi pembelajaran. Menurut Sadiman 2008 mengemukakan fungsi atau kegunaan media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau ceramah. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu maupun objek yang sulit dijangkau dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sikap pasif siswa yang pada saat pembelajaran. Kemudian yang keempat, media dapat memberikan perangsang yang sama sehingga persepsi dari siswa yang berbeda sebelumnya menjadi sama setelah memperoleh pengalaman belajar dari media. Dan menurut Murlovir dan Evi 2017, media pembelajaran berfungsi sebagai pembawa informasi dan sarana untuk mengatasi hambatan proses pembelajaran sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima secara efektif dan efisien. Bagian yang ketiga yaitu karakteristik media 3 dimensi. Nah, karakteristik media dapat dilihat dari kemampuan membangkitkan rangsangan indera penglihatan, pendengaran, perabaan, atau kesesuaiannya dengan tingkat hierarki belajar. Menurut Asrotun 2014 mengemukakan karakteristik media 3 dimensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaannya praktis dan tidak memerlukan banyak proses. Yang kedua, menyajikan materi secara terpadu, dengan kata lain mudah untuk dipahami oleh siswa. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam penggunaannya. Yang keempat, penyampaian materi dapat dilakukan secara serentak. Yang kelima, mengatasi ruang, waktu, dan indera. Bagian yang keempat yaitu jenis-jenis media 3 dimensi. Jadi, terdapat jenis media 3 dimensi yang dipergunakan secara umum dalam proses pembelajaran menurut Nana dan Rifai 2017. Jenis media 3 dimensi yaitu yang pertama, model padat, model penampang atau cutaway, kemudian model susun, model kerja, mock-ups, dan diorama. Dalam pembelajaran menggunakan media 3 dimensi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, menurut Mujiono tahun 1992, kelebihan dari media 3 dimensi yang pertama, memberikan pengalaman secara langsung. Kedua, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme. Kemudian yang ketiga, dapat menunjukkan objek secara utuh baik konstruksi maupun cara kerjanya. Kemudian dapat memperlihatkan struktur organisasi dengan jelas. Dan berikutnya dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Dan kekurangan media 3 dimensi menurut Mujiono tahun 1992 yaitu yang pertama, tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah. Kemudian yang kedua, penyampaiannya memerlukan ruang yang besar dan perawatannya yang rumit. Yang ketiga, untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya besar dan kemudian anak tunanetra sulit untuk membandingkannya. Demikianlah pembahasan tentang media pembelajaran 3 dimensi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih and see you.